Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan ala rasulillah amma ba'du. Hadratul mukarramin hayatut tahkim. Wa jami'ud da'i wa da'iyat a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan judul Peran Pemuda dalam menghadapi tantangan dakwah global. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di tangan-tangan mereka lah nasib bangsa ke depannya. Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan-tangan pemudalah perubahan itu terjadi. Para pemudalah yang berani menurunkan rejim diktator. Para pemudalah yang telah mengganti orde lama menjadi orde baru. Hal ini menyatakan bahwa pemuda adalah agent of change. Dalam dakwah Islam, pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Ada beberapa sosok pemuda di masa Rasulullah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib yang berumur 8 tahun telah memiliki kecerdasan dan kepiawaian dalam strategi perang. Abdullah bin Mas'ud berumur 14 tahun mampu menjadi ahli tafsir terkemuka. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang berumur 17 tahun mampu menjadi panglima perang menundukkan Persia. Dan zaman setelahnya kita mengenal Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Mereka itu adalah pemuda peradaban yang lalu yang belum kita temui saat ini. Kini sosok pemuda idealis mulai terkikis oleh kerasnya sistem kapitalis. Pemuda, khususnya mahasiswa, yang digaung-gaungkan menjadi kaum intelektual pun pada kenyataannya saat ini telah dinyabobokkan oleh sistem. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka untuk menjawab peran pemuda dalam menghadapi tantangan dakwah global, yakni dengan cara yang pertama, jadilah pemuda yang beriman dan berilmu. Pemuda yang imannya kokoh di dalam hati akan berani mengadakan perubahan. Sebagaimana Ashabul Kahfi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, yang harus kita jadikan suri tauladan untuk menghadapi tantangan zaman. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Telah kami ceritakan kepadamu Muhammad, kata Allah, kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, sehingga kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Keimanan harus dikuatkan dengan keilmuan. Sebagaimana Syekh Burhan ad-Din Ibrahim Al-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim halaman ke-6 baris kedua mengatakan, "Innama syarafal ilmi likaunihi wasilatun ila taqwa alladhi yastahiqqu bihil karamah indallahi ta'ala was-sa'adatal abadiyah." Ilmu itu memiliki kedudukan suatu hal yang mulia, karena ilmu dapat menjadi sarana menuju ketakwaan. Dengan takwa inilah seseorang akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan keuntungan yang abadi. Ke pasar ketemu mutia, lagi belanja di toko jamu. Kalau ingin hidup mulia, janganlah bosan menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, jadilah pemuda yang melek teknologi.
Di zaman yang terus berkembang teknologinya, kita harus melek teknologi untuk menyampaikan dakwah sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Rasul bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah tentang diriku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini senada dengan perkataan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Ia mengatakan bahwa seorang dai harus melek teknologi menuju sabili Rabbi. Oleh karenanya, ayo kita jadikan transformasi dakwah di era digital dengan 3 perintah yang Allah ajarkan. Bil hikmah, dengan melek teknologi kita hadirkan konten-konten yang menggugah tapi berfaedah. Konten itu kita buat semenarik mungkin agar orang pun tertarik. Bil mau'izatil hasanah, kita hadirkan konten yang bersikap lemah lembut. Dakwah hari ini adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi. Dakwah yang mengajarkan kebaikan, bukan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mari kita berdebat dan berargumentasi dengan data dan fakta. Sebagaimana Ahmad Dedat dan Zakir Naik yang telah membuka mata dunia tentang kebesaran dan kebenaran Islam sebagai agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Adapun sebagai kesimpulan, untuk menjawab peran pemuda dalam menghadapi tantangan dakwah global dengan 2 cara. Jadilah pemuda yang beriman dan berilmu, dan jadilah pemuda yang melek teknologi. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.